Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang hadis ke-6 sampai ke-13. Yang pertama hadis ke-6 tentang media pendidikan Islam perspektif hadis. Bismillahirrahmanirrahim. An Nabi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ataduruna mal muflisu qalu al muflisu fina man la dirham lahu wala mata'u faqala al muflisu min ammati ya'ti yaumal qiyamati bisolati wa siyami wa zakati wa ya'ti qad syatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha fayu'ta hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi fa in fardiyat hasanatuhu qabla anna yuqda ukhidha min khotoyahum fatrohat alaihi thumma turha finnari. Artinya Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, tahukah kalian apa yang dimaksud dengan muflis, bangkrut? Sahabat menjawab, al-muflis di kalangan kami adalah orang yang tidak memiliki uang dan harta benda. Rasulullah SAW bersabda bahwasanya al-muflis di kalangan umatku adalah orang yang datang di hari kiamat membawa pahala sholat, puasa, dan zakat. Selain itu juga memfitnah, menuduh berbuat maksiat, memakan harta orang lain dengan cara tidak halal, menumpahkan darah, dan memukul orang lain, lalu masing-masing kesalahan itu ditebus dengan kebaikan. Setelah kebaikan pahalanya habis, sebelum kesalahannya terselesaikan, maka dosa orang yang dizoliminya itu dilemparkan kepadanya. Kemudian ia dilemparkan ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim dan Tirmizi. Menurut Abu Isa hadis ini hadis hasan. Dan hadis ketujuh itu tentang pendidik perspektif hadis. An Abdullah bin Amri wa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra bi majlisaini fi masjidihi faqala kilahuma ala khairin wa ahaduhuma afdalu min sahibihi amma haula'i fa'ida'una Allah wa yuraghibu ilaihi fa in sya'a tahum wa in sya'a mana'ahum wa amma haula'i fa yata'allamuna al-fiqha wal ilma wa yu'allimuna al-jahila fahum afdalu wa inna ma yu'iddu mu'alliman qala thumma jalasa fihim rawahud Darimi. Artinya bahwasanya Abdullah bin Amru berkata, pada suatu hari Rasulullah SAW keluar dari salah satu kamar beliau untuk menuju ke masjid. Di dalam masjid beliau mendapati dua kelompok sahabat. Kelompok pertama adalah golongan yang sedang membaca Al-Quran dan berdoa kepada Allah SWT. Sementara itu kelompok kedua adalah golongan orang yang sedang sibuk mempelajari dan mengerjakan ilmu pengetahuan. Nabi Muhammad SAW kemudian bersabda, masing-masing kelompok sama-sama berada dalam kebaikan terhadap yang sedang mengabulkan doa mereka jika dia menghendaki, begitupun sebaliknya. Doa mereka tidak akan diterima oleh Allah SWT jika dia tidak berkenan mengabulkan doa tersebut. Adapun terhadap golongan yang belajar mengajar, mereka sedang mempelajari ilmu dan mengajar orang yang belum tahu, mereka lebih utama. Maka ketahuilah sesungguhnya aku ini diutus untuk menjadi seorang pengajar. Kemudian beliau ikut gabung bersama mereka. Hadis riwayat Ad-Darimi. Yang ke-8 hadis tentang ilmu dan ulama. An Umamah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fadlul alimi 'alal 'abini kafadli 'ala adnakum. Tsumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allaha wa malaikatahu wa ahlal samawati wal ardi hatta damlata fi juhriha wa hatta al-huta li yusallu na 'alai muallimina nasil khaira. Rawahu Darmadzi wa qala haidu hasan. Artinya dari Umamah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, keutamaan ahli ilmu terhadap ahli ibadah adalah seperti keutamaanku atas kamu sekalian. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya para malaikat serta penghuni langit dan bumi sampai semut yang berada di sarangnya dan juga ikan senantiasa memintakan rahmat untuk orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Hadis riwayat At-Tirmizi. Hadis ke-9
tentang peserta didik perspektif hadis. Bismillahirrahmanirrahim. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu yaqulu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ala innad dunya mal'unatun fal mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa ma walahu wa alimun aw muta'allimun. Rawahu Tirmidzi. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya dunia dan isinya terkutuk kecuali zikrullah dan hal-hal terkait dengannya, alim, guru, dan peserta didik. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Hadis ke-10 tentang usia dan tugas belajar mengajar. An Umar radhiyallahu bin Syuaib an abi an jaddihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'i sinina wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u syashrin wa farriqu bainahum fil madaji'. Artinya dari Amr bin Syuaib dari ayahnya dari kakeknya berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perintahkan anak-anakmu melaksanakan sholat sedangkan mereka berusia 7 tahun dan pukullah mereka karena meninggalkan sholat sedangkan mereka berusia 10 tahun dan pisahkan mereka di tempat tidur. Hadis riwayat Abu Daud. Hadis ke-11 tentang lingkungan pendidikan Islam perspektif hadis. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kullu mauludin yuladu 'alal fitrati fa abawahu yuhawidanihi ayu nasirani aw yumajjisanihi kamathalil bahimatin tungjahul bahimatun hal tara fi janaha radhiyallahu an. Rawal Bukhari. Artinya Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, setiap anak dihalirkan menurut fitrah potensi beragama Islam. Selanjutnya kedua orang tualah yang membelokkannya menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Bagaikan bintang melahirkan binatang, apakah kamu melihat kekurangannya padanya? Hadis riwayat Bukhari. Hadis ke-12. Bismillahirrahmanirrahim. Pendekatan dalam Islam, dalam pendidikan Islam. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man naffasa an muslimin kurbatan min kurabil dunya nafsahullahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah wa man yassara ala mu'siri fid dunya yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirati wa man satara ala muslimin fid dunya satarallahu alaihi wallahu fi aunil abdi maka anal abdu fi aunin akhihi. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an bersabda, Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang melapangkan seorang muslim dari satu kesempitan dunia, niscaya Allah akan melapangkannya satu kesulitan di hari kiamat. Siapa yang memudahkan seorang muslim dan dari satu kesulitan dunia, niscaya Allah akan memudahkannya di dunia akhirat. Siapa yang menutup aib seorang muslim dari dunia, niscaya Allah menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Allah menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Hadis riwayat At-Tirmidzi, Abu Daud, dan Ahmad. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.